Salam Selamat, sejahtera Pak. buat kita semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Bapak. Saya ucapkan Hari Guru, semoga tambah sukses dan tambah bermutu pendidikan kita. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Amin. Iya. Ya, terima kasih Pak Bagus. Mungkin langsung saja kita ke materi hari ini mengenai asesmen nasional yang saya baca beritanya tuh dimulai bulan Maret sudah berjalan asesmen nasional ini. Ada beberapa hal yang mungkin jadi pertanyaan juga bagi Bapak Ibu di sini mengenai asesmen nasional. Yang pertama sebenarnya apa sih itu Pak asesmen nasional? Dan yang kedua apakah benar selama ini kita baca bahwa asesmen nasional itu isunya sebagai pengganti UN gitu. Nah, apakah benar asesmen nasional itu akan menggantikan UN atau seperti apa? Baik, Mbak Priscilla. Jadi saya mulai ya. Sekarang sudah pukul 10.03. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Diginusa sebagai lembaga yang peduli terhadap mutu pendidikan di Indonesia dari mulai level SD sampai jenjang sekolah menengah. Jadi saya Bagus Hari Prakoso, saya bekerja di Pusat Asesmen dan Pembelajaran, salah satu unit dari Badan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Latar belakang saya sebagai peneliti dan saya sangat senang pagi ini bisa bergabung dengan Bapak Ibu yang mudah-mudahan tetap semangat dan menjaga kesehatan dalam rangka membangun bangsa dari sektor pendidikan. Jadi fokus pada pagi ini dengan judul ngobrol ya, dari flyernya ngobrol online, jadi terkesan lebih informal. Justru dengan ngobrol informal itu kita mendapatkan informasi yang lebih dalam dan seolah-olah kita tuh nggak memiliki jarak. Kita bisa diskusi dengan nyaman dan tanpa adanya posisi atau background tertentu. Kemudian untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, saya ingin mulai dari slide saya yang ingin saya tampilkan. Sebentar. Baik, Pak. Sudah bisa sharing, Pak? Suaranya nggak ada, Pak Bagus. Ada yang sharing ini. Saya share screen. Oh, sebentar. Bagi Bapak Ibu, jika tidak ada suaranya, mungkin bisa diaktifkan join audio komputer dengan mengklik mic di pojok kiri bawah. Terima kasih. Sekarang sudah tampak screen saya, file? Pak. Sudah, Pak. Bapak Ibu, sudah Sudah, tampak ya? Sudah, Pak. Saya buat full screen ya. Sudah. Oke. Jadi, Sudah, Pak. Untuk pagi ini saya mempersiapkan judul yang namanya Siap Sukseskan AKM. Jadi seperti Bapak Ibu lihat di belakang, di bawah nama kantor kami itu ada gedung kami. Kami berlokasi di Jalan Gunung Sahari Raya. Itu posisinya dekat Departemen Keuangan Jalan Gunung Sahari Raya. Jadi Bapak Ibu kalau punya waktu ketika mau silaturahmi ke saya welcome sekali, nggak ada masalah. Jadi pada pagi ini ada kata-kata siap yang berwarna merah. Siap di sini merupakan respon dari ini, fenomena umum menghadapi AKM. Sejauh ini saya sudah kira-kira 10-11 kali join dalam pertemuan online dan offline terkait dengan sosialisasi dan memperdalam AKM. Semalam saya juga baru pulang dari Pekanbaru menghadiri pertemuan sosialisasi terhadap 180-an
peserta, ada dari LPMP, ada dari guru, dari dinas, dan sebagainya. Jadi dari perjalanan saya, 10 kali pertemuan, memberikan BIMTEK, itu ada sekitar 12 item yang menjadi catatan dari saya. Pertama, dari sekian ratus, mungkin sekian ribu ya, orang yang hadir di situ, mereka sebagian masih memiliki mindset seperti UN atau menghadapi UN atau lagi memiliki istilah pengganti UN. Buktinya apa kalau kita bertanya memiliki mindset dan pengganti UN? Itu bisa dilihat dari indikator ketika kami memberikan BIMTEK, itu mereka sudah tidak sabar, behavior mereka itu ingin segera membuat soal. Itu salah satu catatan dari saya. Jadi ketika saya memberikan case tadi, langsung insting mereka segera membuat soal tanpa memperhatikan framework yang ada pada AKM. Itu fundamental itu. Dan itu dikaitkan dengan ketika mereka misalnya membuat soal, misalnya ya, itu hanya satu kompetensi. Unmute dulu Pak Bagus. Tadi sempat ke mute. Mungkin bisa di unmute Pak. Suaranya Pak Bagus. Oke, sekarang. Mati. Tadi sip, sudah bagus. terhilang lama, Bu ya? Enggak, Pak. Terakhir yang behavior membuat soal dan hanya satu kompetensi saja. Jadi mindset mereka terkait dengan UN itu, terkait dengan behavior mereka, tidak sabar membuat soal tanpa memperhatikan kerangka atau framework dari AKM. Kemudian mereka fokus pada satu kompetensi. Sementara yang dituntut dalam AKM lebih dari satu kompetensi. Berikutnya, ketika kita diskusi atau membedah satu kasus atau wacana atau soal, itu tampak mereka kurang terbiasa berpikir kritis. Sehingga ketika menyelesaikan suatu masalah, tampak kurang tajam. Ada hal-hal kecil yang misalnya terkait dengan istilah-istilah gitu ya. Itu seringkali terlewatkan. Terakhir saya membimbing di Lembang itu di kelas literasi misalnya. Itu juga muncul beberapa term-term dalam literasi yang kurang mereka terpikirkan, terlewat gitu saja. Kemudian yang kelima itu kurang kreatif buat stimulus. Jadi salah satu ciri dalam soal-soal AKM pasti dan harus menggunakan yang disebut stimulus. Itu wajib. Nah, di dalam UN itu tidak dituntut banyak. Di dalam AKM stimulusnya yang dituntut sangat beragam. Ya, itu catatan juga. Kemudian ketika mereka berbicara stimulus, khususnya yang literasi, cenderung mereka itu kalau membuat stimulus menggunakan wacana yang panjang, bisa 1 halaman atau setengah halaman. Jadi mereka berpikiran masih punya mindset kalau panjang itu lebih keren, lebih susah, lebih bisa menuntut situasi. Jadi tidak seperti itu. Kalau dalam konteks AKM tidak harus panjang dan itu bisa diwakilkan dengan misalnya dalam bentuk infografis, diagram, tabel dan lain sebagainya. Dan itu menuntut skill guru dalam menulis. Bisa nggak menulis dengan mindset clear and concise, jelas dan padat. Jadi mungkin ya, saya menduga terkait dengan waktu dulu ketika mengambil skripsi atau membuat skripsi atau tesis gitu, cenderung tuh kalau panjang, tebal gitu,
disertasinya, skripsinya itu dianggap hebat. Padahal tidak seperti itu. Kemudian yang nomor 7 itu saya menelusuri dan menduga ya, mungkin minat baca dan tulisnya termasuk diskusinya kurang optimal. Nah, ini budaya baca tulisnya sangat fundamental jika berhadapan dengan AKM. Itu tidak bisa dipungkiri. Kemudian ada semangat ketika bicara AKM itu cenderung menjadi semangat difokuskan, diobjekkan kepada siswa. Yang benar adalah gurunya dulu di AKM-kan baru siswa. Karena kalau kita tidak siap AKM secara behavior, secara kompetensi, itu akan susah berbagi terhadap siswa. Gimana membangun karakter, habits, dan culture kalau gurunya belum berkarakter literatif misalnya, susah. Berikutnya ada fokus penekanan penilaian versus pembelajaran. Ini yang sering saya alami ketika melihat berbagai macam YouTube atau buku atau diskusi-diskusi. Jadi banyak dari mereka itu berfokus pada kebijakan. Setelah itu mereka langsung fokus kepada teknik pembuatan soal. Itu. Gimana sih membuat soal, contoh-contoh soal AKM yang terlalu assessment oriented begitu ya. Nah, sementara tidak cukup kita hanya fokus di assessment-nya ya. Pembelajarannya pun harus juga ditekankan. Berikutnya, saya mendapatkan fenomena itu ada sebagian mengadakan pelatihan tentang HOTS, Higher Order Thinking Skill. Ini tidak salah karena gimana kalau saya perhatikan di dalam soal-soal AKM memang banyak mengandung dan sebagian besar itu soal-soal higher order thinking. Itu tidak bisa dipungkiri. Namun demikian, pelatihan HOTS saja itu tidak cukup. Yang lebih ekstrim itu nomor 11. Nomor 11 saya jumpai dan mendengar ada dinas tertentu yang menyelenggarakan tryout AKM. Tahun lalu, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Padahal kebijakannya baru di launching tahun ini, tepatnya bulan Oktober. Nah, sementara mereka sudah melakukan AKM. Saya tidak bisa membayangkan AKM seperti apa. Namun demikian, terlepas dari itu, saya melihat bahwa ini mindset-nya mindset UN gitu ya. Dulu kita berhadapan dengan UN bertahun-tahun. Solusinya apa? Triknya adalah bimbel, try out, ya kan? Drilling, kan nggak jauh seperti itu. Jadi mindset UN mereka masih muncul dalam hal ini, sehingga tidak aneh ketika yang muncul adalah kebijakan melakukan try out. Saya tidak menyalahkan, tapi posisi saya adalah tidak sepenuhnya tepat. Gitu ya. Nah, terakhir saya mendapatkan pertanyaan dari Pekanbaru. Apakah perlu menyelenggarakan bimbel? Nanti Bapak Ibu dari dari 12 ini, dari hasil paparan saya, semoga bisa menyimpulkan dan sudah memiliki perbedaan. Apakah masih banyak memiliki fenomena ini atau tidak? Nanti mudah-mudahan bisa berubah ya. Kemudian dalam merespon fenomena ini, saya menggunakan strategi yang disebut SIAP. SIAP itu merupakan singkatan dari sistematis, integratif, aplikatif, dan proporsional. Nah, saya dari kacamata researcher dan backpacker melihat berupaya bagaimana kita mempunyai strategi itu yang sistematis. Sehingga dalam memberikan materi, saya berupaya dari filosofinya.
latar belakangnya begitu ya, harus tahu the why-nya itu seperti apa, kenapa harus AKM gitu ya, apa urgensinya menerapkan AKM yang merupakan bagian dari asesmen nasional. Kemudian disebut integratif karena saya tidak hanya berfokus pada asesmennya saja, tapi juga karakternya, behavior-nya, culture-nya, dan juga pembelajaran. Jadi harus integratif. Nanti Bapak Ibu bisa melihat apa bukti dari integratif tersebut. Kemudian aplikatif PCD merupakan, maaf saya agak batuk ya. Aplikatif di sini maksudnya adalah semua instrumen atau konsep yang mudah dilakukan selama ada kemauan gitu ya. Kemudian juga proporsional. Jadi jangan hanya fokus misalnya di assessment-nya, tapi tolong juga fokus di misalnya di school climate-nya, pembelajarannya, dan faktor infrastrukturnya itu nggak boleh dilupakan. Jadi kita harus bersikap proporsional ya. Dalam hal ini saya singkat menjadi sistematis, integratif, dan proporsional disebut SIAP. Nah ini salah satu latar belakang ketika kita bicara filosofi the why-nya. Jadi salah satu konsep yang ingin dicapai yaitu dalam rangka mempersiapkan skill abad 21 yang terdiri dari 4C. Saya pikir Bapak Ibu sudah sering paham atau sering mengenal istilah 4C ini. Dimulai dari critical thinking, communication, collaboration, dan creative thinking. Ini salah satu kunci utama yang ingin direspon oleh AKM dengan memperhatikan faktual issue. Faktual isunya seperti apa? Misalnya adalah merespon Merdeka Belajar yang tanda kutip sebagai pengganti UN, bentuknya AKM, kemudian juga bagaimana merespon hasil PISA siswa kita yang masih kurang kompetitif. Ditunjang dengan misalnya kalau kita bicara school climate, dalam konteks MBS, manajemen berbasis sekolah, yang kemarin juga dibahas, dalam manajemen berbasis sekolah, itu ada harapan, yaitu apa? Prestasi akademik dan school culture. Jadi bagaimana menjembatani antara konseptual dan faktual. Nah, salah satu instrumennya adalah AKM. Jadi ketika bicara asesmen nasional dengan menggunakan AKM, Bapak Ibu juga jangan terlalu mengidealkan banget, mengidolakan gitu ya. Seolah AKM itu instrumen fit for all gitu ya, bisa menyelamatkan, meningkatkan mutu pendidikan secara luar biasa. Tidak seperti itu. Sama halnya ketika kita misalnya, kalau saya menganalogikan, kita sedang menghadapi pandemi corona. Yang kita lakukan tuh banyak. Misalnya apa? Pakai masker, berjaga jarak, kemudian berjemur misalnya, sering minum air yang hangat-hangat, cuci tangan dan sebagainya. Namun demikian ketika kita mengukur salah satu yang tercepat misalnya yang digunakan misalnya apa? Menggunakan tes rapid, ya, tes swab, atau minimum mengukur suhu tubuh kita. Itu contoh kecil. Jadi seperti halnya AKM. AKM itu merupakan salah satu instrumen mengukur mutu pendidikan dari sistem asesmennya, begitu ya. Jadi kita juga harus proporsional. Jangan terlalu mendewakan AKM sehingga bisa berbuat banyak yang bisa mampu menjawab persoalan bangsa ini yang sangat kompleks. Jadi harus proporsional. Seperti halnya ketika dites menggunakan rapid atau swab, apakah kita hanya bersandar pada swab atau hasil rapid? Kan tidak bisa. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Itu muncul ketika ada diskusi kemarin, mereka terlalu berharap banyak, tapi tidak sadar bahwa AKM itu
hanya satu instrumen yang bisa menjawab lebih baik dibanding UN. Ya, nanti bisa lihat perbedaannya. Nah, kalau kita flashback beberapa tahun dari hasil capaian PISA kita, ini memang belum menggembirakan. Bapak Ibu bisa lihat di sini masih sekitar 75% siswa kita itu di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 56% untuk membaca. Ini juga terkait dengan kecakapan hidup abad 21. Ya, ini hasil PISA. Dan itu bisa Bapak Ibu telusuri sendiri seperti apa. Dan ini literasi matematik dan membaca menjadi inspirasi dan menjadi asesmen minimum, ya, disebut minimum, inilah yang digunakan menjadi asesmen dasar, asesmen basic ya maksud saya. Berikutnya kalau Bapak Ibu lihat di slide berikutnya, ini tabel posisi negara kita. Ini Indonesia berada di posisi kanan bawah. Jadi dari unsur equity pemerataannya ya masih lebih baik. Cuma dari sisi achievement ini sebelah kiri masih rendah ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, bisa benchmark ke negara-negara yang di sebelah kanan atas di sini. Nah, banyak di antara kita itu kalau mengidolakan ada negara Singapura dan Finlandia jadi contoh. Ini Singapura dan Finlandia ya. Dia berada di sini di kanan atas. Saya pikir itu hal yang wajar ya, dan saya tidak surprise melihat capaian mereka karena mereka itu termasuk Makau di sini misalnya. Karena penduduk mereka itu sangat kecil. Kalau Singapura 5,5 juta, Finlandia juga sekitar 5,5 juta. Yang menurut saya hebat itu misalnya adalah Jepang di sini. Jepang itu penduduknya 127 juta kira-kira. Dan mereka berdiam di negara kepulauan, juga merupakan negara Ring of Fire. Dengan sumber daya alam yang sangat minimum, kenapa mereka bisa kompetitif? Dan Bapak Ibu bisa melihat dari capaian Jepang dari berbagai macam indeks, kenapa mereka kompetitif? Salah satu jawaban saya dari hasil observasi saya jalan-jalan ke sana dari Sapporo sampai di Nagasaki, salah satu kata kuncinya adalah mereka memiliki kultur yang bagus gitu ya. Kultur mereka itu sangat menunjang sehingga menjadi bangsa yang kompetitif. Salah satu kulturnya apa? Budaya baca, budaya disiplin, budaya malu, etos kerja, dan seterusnya. Dan itu bisa menjadi modal dasar ketika dikaitkan dengan capaian pendidikan. Instrumen yang digunakan apa? Misalnya PISA, begitu ya. Jadi itu nanti Bapak Ibu semoga bisa mengaitkan ya. Kenapa saya mengidolakan Jepang? 130 juta, jadi sangat besar gitu ya. Kemudian kalau kita bicara UN, terakhir UN itu bertujuan sebagai untuk pemetaan mutu pendidikan. AKM juga sama. Bedanya kalau AKM dimulai dari sekolah dasar, menengah, SMP dan SMA, termasuk SMK. Kemudian instrumennya juga lebih banyak. Jadi ada 3 instrumen yang digunakan. Kalau UN hanya 1. Ketika bicara karakter pun juga tidak banyak itu digunakan ya. Kalau dalam AKM jelas ada 3 instrumen. Yang kedua survei karakter dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Itu pun juga diterapkan dalam PISA. Kemudian di dalam AKM ada 2 kompetensi minimum, literasi dan numerasi. Nah ini kenapa perlunya digunakan atau diterapkan survei karakter? Jadi untuk melengkapi mengembangkan potensi siswa secara utuh. Dan nanti ada sekitar 6 elemen yang ingin di-assess untuk survei karakter. Gitu. Jadi
tampaknya di sini kementerian ingin berupaya mengkaitkan antara variabel karakter, lingkungan belajar, dan kompetensi, begitu ya. Kemudian berikutnya yang menjadi perbedaan fundamental antara UN dan AKM, Asesmen Nasional, di sini disebutkan tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi. Dan ini terbukti bahwa ketika kita mengkonstruksi soal, kita tidak mengenal istilah bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan mata kuliah lainnya. Jadi itu akan melebur menjadi dua literasi. Literasi membaca dan numerasi. Literasi maksud saya. Yang disebut di Indonesia menggunakan istilah numerasi. Kemudian tidak membedakan peminatan di sini terkait dengan jurusan yang ada pada SMA. Kemudian siswa mendapat soal mengukur kompetensi yang sama. Betul. Jadi kompetensi yang diberikan kepada setiap siswa masing-masing sesuai dengan literasi yang dihadapi. Ada literasi matematika dan ada literasi dan numerasi. Kemudian menggunakan ragam stimulus. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, ragam stimulusnya lebih variatif kalau Bapak Ibu bisa membandingkan dengan UN. Kemudian berikutnya, soal ini memang dibuat terinspirasi menggunakan standar PISA. Dan ini merupakan cara yang tepat ketika merespon kenapa siswa kita capaian PISA-nya masih rendah. Sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan ya, siswa kita biasa menerapkan soal-soal seperti UN. Kemudian soal di PISA itu sejatinya mirip soal yang pada AKM. Nah, bagaimana siswa kita terbiasa dan memperoleh skor yang bagus? Kan susah. Nah, untuk merespon hal itu, soal-soal yang pada AKM itu mirip dengan PISA. Dengan demikian, bisa bermanfaat secara lokal dan juga bisa merefleksikan capaian dalam tataran internasional. Begitu. Kemudian berikutnya, AKM dilaksanakan secara adaptif. Artinya di sini adalah setiap siswa akan memperoleh soal yang berbeda. Jadi misalnya kalau soal pertama siswa mendapatkan, misalnya siswa yang cerdas misalnya, ketika mampu menyelesaikan soal yang pertama misalnya, itu akan memiliki soal berikutnya yang berbeda dengan siswa yang kurang cerdas, yang di awalnya tidak mampu menjawab. Nanti soalnya akan berbeda. Secara soalnya berbeda, maksudnya begini, kualitas soalnya berbeda, dan jumlahnya juga bisa berbeda. Jadi tentunya lebih adil ya, lebih tepat ketika kita memberikan dosis gitu ya. Kira-kira bahasanya begitu. Kemudian dalam AKM tidak dikenal adanya kisi-kisi. Yang lebih tepat di sini menggunakan banyak istilah indikator kognitif. Itu yang lebih tepat, banyak yang digunakan istilah seperti itu. Kemudian keberhasilan AKM tidak melalui proses drilling soal-soal. Ini saya menyikapinya bukan haram, tapi bukan cara satu-satunya. Saya mungkin berupaya lebih bijak. Tidak mengharamkan, tapi tidak merupakan satu-satunya cara begitu ya. Harus kombinasi judulnya. Berikutnya, ini menjadi kadang-kadang masih ada pertanyaan di kelas berapa saja. Jadi finalnya adalah disertakan untuk siswa kelas 5, 8, dan 11. Dan ini siswa yang mendapatkan kesempatan itu dipilih secara acak atau random. Nah, kenapa secara acak? Nah, namanya kan kalau kita bicara metodologi, kita menggunakan sampel yang diacak. Kalau tidak diacak, nanti sulit menemukan mutu
yang bisa digeneralisasi ketika bicara capaian sekolah. Itu. Jadi Bapak Ibu harus tahu kenapa diacak. Nah, tujuan diacak mampu memberikan penilaian secara lebih objektif untuk generalisasi capaian sekolah, bukan capaian per siswa, begitu ya bahasanya. Kemudian tadi sudah disebutkan, dan untuk guru kepala sekolah nanti akan mengerjakan SLB, survei lingkungan belajar secara mandiri. Ini waktunya fleksibel dan lebih panjang. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir dengan menghadapi AKM. Karena terakhir saya juga mendapatkan pertanyaan, jadi ada semacam fenomena mereka itu sangat khawatir gitu ya, menghadapi AKM yang akan dilaksanakan sekitar bulan April 2021. Saya pikir sama halnya kita menghadapi corona atau pandemi corona. Kalau kita banyak stres, justru akan menurunkan imunitas kita, saya menganalogikan begitu. Berikutnya, kalau Bapak Ibu membandingkan terkait dengan faktor atau dimensi non-kognitifnya. Jadi kalau dalam AKM itu kognitifnya memang mendominasi, sekarang faktor non-kognitifnya. Jadi ada 6 survei karakter yang ingin diakses. Ya, ada beriman, bertakwa, bernala kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Dan ini relatif nggak bisa dibuat trik, tips nggak bisa ya. Jadi memang tergantung bagaimana Bapak Ibu memang mempersiapkan yang sudah menjadi habits dan behavior gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan memang sudah dari awal memang sudah terbiasa seperti itu, mudah-mudahan tidak disebut semacam trik gitu ya. Mudah-mudahan ya. Dan Bapak Ibu bisa melihat kalau dibandingkan dengan bagian kiri, kalau dipisah itu terkait dengan survei karakternya, bisa dilihat ada 5 item, so ada perseverance, self control, stress resistance, emotional control, dan seterusnya. Jadi saya pikir sama-sama menerapkan survei karakter, tapi dengan dimensi yang berbeda. Kemudian ketika bicara lingkungan survei belajar, ini ada item-item yang menjadi acuan ketika mengacu yang diakses sekolah Bapak ya, sekolah Bapak Ibu. Jadi misalnya apa sih isinya? Salah satu isinya yaitu misalnya terkait dengan manajemen kelas yang efektif ya. Itu bagian dari manajemen berbasis sekolah gitu ya. Ada lagi nanti terkait dengan bagaimana pemanfaatan TIK untuk belajar mengajar. Apakah Bapak Ibu memang sudah optimal, apakah kreatif gitu ya. Nanti juga bisa dilihat seperti apa begitu ya. Dan kemudian kalau di tengahnya ada interaksi positif murid dan guru di luar pengajaran. Nah, ini saya pikir juga bagian dari budaya literatif, sekolah literatif. Nanti contoh-contohnya Bapak Ibu bisa lihat seperti apa membangun sekolah literatif ya. Kalau saya mengacu pada OECD terkait dengan school climate, ini juga bagian dari assessment terkait dengan lingkungan belajar. Jadi ada misalnya kalau student disruptif ada bullying. Bagaimana praktek bullying di sekolah Bapak Ibu? Ya. Kemudian terkait dengan teacher and learning. Jadi seperti saya kemukakan tadi, faktor teaching and learning juga berperan dan akan diakses dalam school climate atau lingkungan belajar. Dan semua atau beberapa saya pikir akan menjumpai beberapa item yang ada di sini ya terkait dengan lingkungan belajar. Dan secara tidak langsung akan mempengaruhi juga hasil AKM.
Nah, sekarang saya ingin memetakan atau memberikan wilayah peran atau wilayah kerja dari masing-masing instrumen. Bapak Ibu bisa melihat ya, ini wilayah murid, wilayah guru, wilayah kepala sekolah, bagiannya apa saja dikerjakan. Ini dengan memiliki peta seperti ini ya memudahkan cara berpikir kita menghadapi AKM ya. Nah, misalnya ketika AKM itu merupakan informasi apa yang diperoleh? Hasil belajar kognitif. Kalau survei karakter, informasinya adalah hasil belajar sosial emosional, dan seterusnya. Jadi ini dalam rangka memanjakan istilahnya, memanjakan dan memudahkan cara berpikir menghadapi AKM. Terkait dengan waktunya hanya 2 hari, dan dipastikan menggunakan daring. Jadi jangan lupa Bapak Ibu fasilitasi terkait dengan infrastrukturnya. Waktunya 2 hari, kalau SD hari pertama 75 menit, 20 menit untuk survei karakter, dan hari berikutnya 20 menit untuk survei lingkungan belajar. Nah, kalau SMP SMA tentunya lebih panjang. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Di sini juga ada 2 isu yang menjadi banyak pertanyaan. Ada AKM nasional dan AKM kelas ya. Bapak Ibu dalam hal ini jangan terlalu khawatir terkait dengan AKM kelas. Itu merupakan kebijakan atau kemampuan atau semacam kesiapan ya ketika mendesain AKM kelas. Yang paling penting di sini misalnya ya, karena ini baru tahap awal, bagaimana membiasakan dulu, paham dulu terkait dengan karakter AKM nasional ya. Nanti misalnya dari sosialisasi ini, ketika Bapak Ibu memang sudah paham, kemudian infrastrukturnya sudah oke, kompetensi guru-gurunya sudah oke, nah bisa juga merancang ke AKM kelas. Tapi di sini tidak diharuskan segera ya. Tapi ketika memang memiliki kesempatan, kemauan, karena ingin membangun sekolah yang berkualitas, ya kenapa tidak? Karena gimana pun juga, kadang-kadang bangsa kita itu dihadapkan pada reward and punishment gitu ya. Karena nilai AKM ini tidak muncul di rapot misalnya, tidak merupakan capaian siswa ya. Kadang-kadang ada faktor psikologis. Jadi mengerjakannya itu kurang semangat, itu kurang maksimum. Kadang-kadang suka seperti itu. Ditambah lagi tidak penentu kelulusan. Jadi gimana pun juga kita harus melihat capaian mesonya maksud saya. Karena gimana pun juga capaian setiap sekolah mempengaruhi rapot setiap wilayah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Nanti ada istilahnya rapot provinsi terkait dengan rapot pendidikan ya. Itu bisa menjadi agregat setiap provinsi. Kemudian perbedaan lagi antara UN dan AKM. Dalam AKM ada 5 bentuk soal, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Nanti ketika bicara proporsinya tentunya berbeda. Bapak Ibu bisa lihat di tabel ini. Ketika bicara AKM nasional, nah ini idealnya nih kalau Bapak Ibu ingin meniru, membuat desain di sekolah seperti ini. Kalau pilihan ganda biasa ini kan lazim ya, ketika kita menjumpai di UN hanya 20%. Kalau di AKM hanya 20%. Justru yang paling banyak itu pilihan ganda kompleks, besarnya 60%. Nah, sisanya 10, 5, 5 ya. Nah, berbeda kalau di AKM kelas, idealnya adalah seperti ini. Yang paling banyak itu pilihan ganda kompleks dan urean. Non-objektif ini. Ini kenapa? Ya, saya menduga penilaiannya lebih mudah kalau dilakukan di kelas, sehingga besarnya bisa mencapai 25%. Maksud saya meriksa hasilnya begitu ya. Ini lebih mudah dibandingkan yang bersifat nasional. Lebih spesifik lagi, Bapak Ibu bisa melihat distribusi soal-soal
yang pada AKM, literasi khususnya. Jadi ketika bicara AKM, tidak bisa dilepaskan dari kerangka yang isinya ini, konten, kognitif, dan konteks. Nah ini, bicara konten, teks informasi kalau untuk SD, masing-masing 50%. Kelas 8 dan kelas 11 ya berbeda ya. Setiap makin tinggi berbeda komposisinya. Termasuk yang kognitif. Nah, kalau di SD memang tidak dibuat atau banyak terkait dengan kognitif yang misalnya mengevaluasi atau merefleksi. Memang ini sangat berat. Sehingga jumlahnya yang banyak itu pada menemukan informasi. Ini jauh lebih mudah dibanding dengan yang kelas 8 dan 11. Ini sebanding nih antara mengevaluasi, memahami, dan menemukan. Karena memang mengevaluasi, merefleksi itu jauh lebih sulit. Kemudian yang mana deh? Konteks. Konteks juga begitu. Yang SD lebih banyak dibanding yang bersifat saintifik untuk konteks di level SD. Nah, ini cenderung linear ya kalau kita bandingkan yang level kognitifnya. Jadi semakin tinggi, cenderung ada proporsi yang dikurangkan. Nah, begitu juga dengan yang numerasi. Nah, kalau numerasi kognitifnya itu ada 4. Maksudnya kontennya maksud saya. Kontennya itu ada 4. Kalau di literasi ada 2 ya. Konten teks informasi dan sastra atau fiksi. Kalau di numerasi ada 4 nih. Bilangan, pengukuran, data, dan ketidakpastian serta aljabar. Nah, proporsinya beda-beda. Semakin tinggi, semakin susah ya. Kemudian kalau kognitif juga cenderung hampir sama nih. Semakin tinggi kelasnya, semakin menurun yang di level bawah. Kalau Bapak Ibu ingin memperhatikan lebih dalam terkait dengan kompetensi kognitif apa yang diukur dalam PISA, Bapak Ibu bisa baca sendiri nih. Misalnya ada kata-kata memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi, terlibat dengan teks. Ini kan hampir sama nih dengan yang literasi ya. Termasuk juga ini yang numerasi, menggunakan konsep matematika, prosedur, fakta, dan seterusnya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa AKM terinspirasi dari PISA. Nah, ini merupakan contekan, jadi Bapak Ibu ketika berhadapan dengan AKM, termasuk sampai menilai, mengkonstruksi soal-soalnya, ini contekan ini, framework ini nggak boleh lupa nih. Harus berdasarkan ini. Kalau tidak berdasarkan ini disangsikan nih. Karakter AKM-nya nggak jelas begitu ya. Apakah termasuk bilangan, apakah termasuk yang ini, apakah kognitifnya yang seperti ini. Dan ke Bapak Ibu bisa lihat, saya tandai ini misalnya, ketika bicara kognitif, ada pemahaman. Ini kalau dalam taksonomi Bloom, itu C2. Aplikasi itu C3, penalaran C4 dan C5. Jadi kalau ada sebagian yang mempersiapkan soal-soal seperti HOTS, ya tidak salah juga, karena banyak di wilayah C4 dan C5. Termasuk kalau kita perhatikan di literasi. Sama itu. Banyak bermain di wilayah C4, C5 nih. Interpretasi, integrasi, evaluasi, dan refleksi. Ya, begitu. Jadi ini nggak boleh lupa Bapak Ibu. Berikutnya ini indikator. Nah, sebagian orang mengatakan ini kisi-kisi gitu ya. Kalau membuat soal, ini bisa mengacu menggunakan ini proses kognitif di sini. Ini kalau literasi ada 3, numerasi juga ada 3, isinya berbeda-beda. Nah, kata kerja operasional ini bisa menjadi acuan kalau membuat STEM ya, membuat STEM soal ini. Tinggal pilih dan disesuaikan. Namun demikian, Bapak Ibu nggak boleh lupa ini terkait dengan ini,
yang di bawah ya, ini penting ini. Indikator kompetensi membentuk lintasan berlapis, bersifat laten, dan kontinum. Nah, nanti hal itu dibuktikan ketika kita membedah atau mengkaji soal-soal AKM. Apakah soal-soal tersebut gitu ya sudah membentuk cara berpikir yang berlapis-lapis? Kita nggak bisa bahasa Jawanya apa ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba langsung melakukan evaluasi misalnya. Bisakah kita melakukan evaluasi tanpa melakukan proses yang berlapis-lapis, mulai dari memahami, membandingkan, atau menganalisis? Saya pikir akan susah. Nah, itu prosesnya begitu, itu yang disebut berlapis-lapis. Kemudian bersifat laten. Jadi cara kerja otak kita yang di belakang yang tidak tampak itu memang kita sebut laten. Dan berikutnya bersifat kontinum, merupakan rangkaian ini. Di sini kontinum ya. Jadi antar kompetensi ini, kognitif ini merupakan kontinum bersifat rangkaian. Nah, kalau Bapak Ibu mencerna dari pendapatnya Andrew Churches, di sini dia mengatakan, saya pikir relevan juga dengan yang tabel sebelumnya di sini ya, berlapis-lapis ya, dan bersifat kontinum. Ini teorinya Andrew Churches. Before we can understand a concept, we have to remember. Before we can apply the concept, we must understand it. Jadi memang tampaknya demikian. Kalau kita terjemahkan misalnya dari tengah ya, sebelum kita mampu mengevaluasi dampaknya, kita harus mampu menganalisis. Sebelum kita mampu menciptakan, kita harus mampu mengingat ya, memahami, melakukan, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi. Dan ini merupakan rangkaian gitu ya, rangkaian dari lots ke host, dari host ke lots gitu ya. Jadi memang kita tuh diupayakan memiliki kerangka yang ya, berpikir yang fleksibel gitu ya. Nah, nanti ketika bicara AKM pun juga tidak dilepaskan dari pendapat ini. Saya memperhatikan seperti itu. Ini dampak AKM, dan saya menggarisbawahi tidak atau sulit diperoleh ketika hanya menerapkan UN. Jadi ada dampak yang ingin dibangun, misalnya apa? Budaya belajar. Tentunya beda dengan UN. Mungkin kalau UN kita fokus di drill, fokus pada mata pelajaran tertentu dengan bimbel, yaitu boleh dikatakan trik mempercepat, mempertinggi nilai. Tapi kalau dalam AKM belum tentu efektif itu. Makanya ada dampak harapan gitu ya, yaitu misalnya budaya belajar ya, yang tentunya dikaitkan dengan strategi pembelajaran. Kemudian tidak ada lagi dikotomi antara mapel UN dan mapel non UN. Nah, ini kadang-kadang menjadi keirian atau jealous antar guru-guru ya. Kemudian tidak ada mapel utama dan mapel pelengkap, itu dampak juga. Dan yang terakhir misalnya meningkatkan proses pembelajaran ya, ini penting. Kemudian kira-kira apa gitu ya ketika yang harus dilakukan, persiapannya seperti apa? Pertama misalnya mengembangkan budaya menulis. Saya bertanya, mungkinkah kita mampu mengembangkan budaya menulis tanpa membaca? Saya pikir akan susah. Saya sebagai peneliti nggak mungkin atau akan sulit sekali kalau tidak memiliki hobi membaca. Saya mau ngomong apa gitu, mau nulis apa gitu, kan pasti berbasis referensi. Kita harus menghargai pendapat orang. Kita harus bisa melihat penelitian terdahulu, ya. Itu dari kacamata peneliti ya. Nah, kalau kita tidak
tidak biasa membaca menulis, tidak biasa membaca, bagaimana kita menulis soal misalnya, dan seterusnya ya. Dan itu bisa berimpact terhadap siswanya. Misalnya kalau gurunya tidak hobi membaca, bagaimana kita menyuruh memberikan teladan ke siswa kalau gurunya tidak suka membaca, misalnya seperti itu. Kemudian mengembangkan budaya kreatif dan critical thinking. Ini contohnya yang paling efektif, yaitu adakah kebiasaan guru-guru itu diskusi, membedah satu kasus, membedah buku, itu juga budaya juga yang bisa dijadikan benchmark buat siswa-siswa dalam level yang lebih rendah ya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan lingkungan sekolah yang literatif. Seperti apa? Ini merupakan respon terhadap survei lingkungan belajar. Nah ini kira-kira apakah di sekolah Bapak Ibu sudah susunan bangkunya itu sudah berbentuk U? Nah berbentuk U itu memang sangat kondusif ketika mengadakan proses pembelajaran yang banyak diskusi ya, interaktif, atau misalnya student center, itu lebih efektif dibanding yang berbentuk berbaris ke belakang gitu ya. Kemudian misalnya kalau kita lihat di tengah di sini, membuat peta konsep. Nah, apakah sudah ada kebiasaan siswa diminta membuat peta konsep? Ini peta konsep kelihatan sederhana ya, pakai tulis tangan. Ini kan membangun budaya kreatif, ya. Dan bisakah kreatif tanpa critical thinking? Nggak bisa juga. Karena mendesain ini, kalau nggak kritis nggak akan muncul nih. Keyword, kata-kata kunci ini kan nggak mungkin muncul. Membangun kata kunci itu kan muncul kalau mampu menghasilkan simpulan. Misalnya seperti itu ya. Ini jadi kalau misalnya siswa dibiasakan membuat peta konsep, juga akan bisa merespon, ya, menjadikan budaya literatif yang kondusif, yang pas buat AKM. Nah ini contoh ya. Kalau gurunya seperti saya sebutkan, misalnya seberapa sering guru nih berdiskusi, bedah buku. Memang kendalanya mungkin waktunya susah. Kemudian juga kolaborasinya gitu ya, karena beda mata pelajaran. Nah, tapi namun demikian, itulah budaya yang kita ingin bangun, budaya kolaborasi dan komunikasi ya. Jadi saya pikir tepat juga 4C itu tidak hanya kognitifnya, tapi juga kompetensi berdiskusi dan komunikasi pasti akan dibangun begitu ya. Termasuk kalau Bapak Ibu misalnya melihat proses pembelajaran atau strategi pembelajaran. Nah, ada beberapa strategi pembelajaran yang bisa merespon atau fit buat AKM, misalnya inquiry and discovery learning gitu. Kalau ini saya tanya, mungkin waktunya cukup panjang, tapi saya yakin kenapa discovery learning itu sangat cocok gitu ya untuk menunjang AKM. Nah, salah satu misalnya kalau saya utarakan dalam merumuskan pertanyaan. Kalau dalam kacamata peneliti itu kalau membuat paper adalah membuat rumusan pertanyaan atau research questions gitu ya. Research question itu dibangun ketika kita misalnya sudah menelusuri berbagai macam permasalahan, isu bersifat konseptual dan faktual. Dan itu kita challenge, kita bandingkan, muncullah rumusan pertanyaan. Itu ya. Jadi dengan menggunakan discovery learning, inquiry learning, juga bisa memacu gitu ya, menjawab asesmen nasional seperti AKM. Dan di sini kan ada beberapa step tuh, merumuskan, merencanakan, mengumpulkan data, sampai menarik kesimpulan. Dan kalau misalnya kalau kita lihat project based learning, ada kompetensi yang kita ingin bangun misalnya. Nah, terakhir misalnya kalau kita lihat di nomor 5 di sini, ada penyusunan laporan, presentasi. Ini kan juga bagian dari kompetensi communication dalam C4 ya. Ada communication, ada collaborations,
Nah, ini collaboration antar guru, antar siswa, guru dan siswa, dan seterusnya. Jadi, ini behavior kita dalam proses pembelajaran yang tepat, bisa menunjang. Namun demikian juga ada hasil project based learning bisa dijadikan soal untuk AKM. Nanti ada contohnya ya. Gimana membuat soal berdasarkan project based learning. Jadi kita tuh ketika membuat sesuatu sekali dayung 2-3 pulau terlampau ya. Jadi tidak hanya berbentuk output, tapi juga ada output lain yang kita bisa bangun ya. Nah ini kutipan pentingnya budaya membaca. Apa sih pentingnya budaya membaca? Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Nah, yang paling penting di sini misalnya kata-kata knowledge of new thing, ya kan, pengetahuan yang baru, pengetahuan terhadap sesuatu yang baru. Misalnya meningkatkan pemikiran, daya pikir ya, sharpens mind misalnya. Jadi ini tidak boleh dipungkiri nih, harus menjadikan budaya membaca dari mulai guru sampai ke siswa. Saya fokus lagi ke critical dan creative thinking. Karena salah satu inti dari AKM itu banyak atau sebagian besar saya melihat ada faktor critical thinking yang sangat berperan. Nah, makanya saya tampilkan diagram ini atau gambar ini, karena ini merupakan kosakata ya, kosakata atau istilah-istilah yang merupakan bagian dari critical thinking. Jadi memudahkan juga dalam misalnya Bapak Ibu membuat soal. Jadi bisa jadi bahan contekan ini, tinggal terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini juga merupakan kosakata yang lebih spesifik khususnya untuk terkait dengan critical thinking. Jadi bisa diterjemahkan, bisa memperkaya soal-soal untuk membuat soal-soal ya. Kadang-kadang kelemahan guru itu misalnya nih kata-kata inference, sebenarnya ini bagian sinonim, merupakan sinonim dari simpulan. Jadi kadang-kadang ya sekali-kali menggunakan istilah inference gitu, itu sebenarnya sama saja dengan kesimpulan ya. Ini berikutnya saya tampilkan beberapa konsep atau opini terkait dengan soal HOTS. Jadi ada 4 pendapat terkait dengan HOTS. Bapak Ibu cukup misalnya kalau perhatikan di sini nih, kata-kata mendefinisikan berpikir kritis itu seperti apa, kemudian pemecahan masalah seperti apa nih, ini yang saya buat warna-warna biru, kemudian berpikir kreatif, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Ya ini sampai berujung pada kesimpulannya. Nah, memperhatikan dari 4 konsep ini, saya berpikir tidak salah kalau ada sebagian orang atau sebagian lembaga mempersiapkan AKM itu dengan soal-soal yang berkarakter HOTS, bertipikal HOTS gitu ya. Tidak salah. Karena memang definisinya ini memang sangat sangat match gitu. Nah, ini lanjutan dari definisi HOTS ya. Ketika bicara HOTS ada beberapa catatan yang bisa diambil untuk melengkapi, memperkuat soal AKM. Dalam AKM ada istilah harus memiliki konteks. Nah, di sini dalam HOTS juga disebutkan dengan menggunakan istilah konteks kehidupan nyata, real life konteks. Jadi itu boleh dikatakan wajib. Jadi harus terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi siswa itu ketika dihadapkan pada suatu permasalahan dan itu juga secara tidak langsung merefleksikan suatu konsep dalam literasi dan numerasi, kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu bisa menjadi bekal mereka dalam kehidupan sehari-hari, bahkan setelah lulus,
Jadi berupaya menggabungkan antara konsep di sekolah, konsep pengetahuan dalam kehidupan nyata, itu real life konteks. Dan diupayakan juga kalau dalam HOTS itu menggunakan konteks yang baru, yang disebut unfamiliar konteks. Ya, ini penting. Kalau yang sifatnya familiar, mungkin kita bisa menjudge bahwa ini bukan HOTS. Tapi juga jangan beranggapan kalau HOTS itu harus susah. Ya, tidak mesti kalau HOTS itu pasti susah, tidak. Tapi harus bisa mampu mendefinisikan unfamiliar konteks. Dan ini sifatnya sangat subjektif ya, kembali ke sekolah Bapak Ibu ya. Mbak Priscilla, waktu saya berapa menit lagi? Sudah lewat 3 menit, Pak. Hah? Sudah lewat 3 menit. 1 jam saya ngomong. Kenapa, Pak? Ya, saya kurang berapa menit lagi? 5 menit lagi deh, Pak. Oke. Berarti Ya. saya agak lambat ya. Oke, saya tadi mungkin terlalu banyak di pertengahan mungkin. Saya nambah waktu 10 menit lagi masih bisa ya. Boleh, Pak. Saya belum menyampaikan ini soal-soalnya. Jadi ketika bicara AKM atau HOTS, Bapak Ibu harus pegang ini, tabel ini ya. Ada tabel dari taksonomi Bloom. Nah ini yang berwarna biru, ini banyak dipakai dalam HOTS dan juga AKM ya. Ini banyak mendominasi. Ini buat contekan ini. Berikutnya ketika bicara contextual assessment, misalnya apa? Yang bersifat personal, sosial. Ini misalnya judul atau tema kesehatan, pendidikan, pekerjaan bisa jadi judul untuk konten ya, berbau kesehatan, bernuansa kesehatan. Jadi tidak ada istilah, oh ini bahasa Indonesia, nggak begitu. Jadi teman-teman yang lain yang dari misalnya dari geografi, IPS, IPA juga bisa join di literasi. Nah ini kalau perbedaan antara asesmen tradisional dan kontekstual, nah ini cenderung kalau ini wilayah UN ya, ini cenderung saya bilang wilayah AKM. Kemudian ketika membuat stimulus, diupayakan yang bersifat trending topic. Karena kalau tidak trending topic, nanti siswa banyak yang kurang semangat. Tapi kalau bersifat trend, ya mudah-mudahan mampu memotivasi siswa untuk mengerjakan soalnya. Nah, berikutnya ada konsep yang nggak boleh dilupakan. Kalau Bapak Ibu pernah mendapatkan konsep kaidah penulisan soal, kalau di tataran soal UN itu ada sekitar 16 kaidah ya, terbagi menjadi 3 materi, konstruksi dan budaya. Mungkin kalau saya melihat kalau di AKM bisa jadi 16 kaidah tuh yang harus diperhatikan ketika mendesain soal ya. Harus memperhatikan ini, nggak boleh lupa ini Pak. Jadi harus punya modal pengetahuan konsep tentang HOTS juga kaidah. Nah, berikutnya ketika bicara KM, ini tidak boleh lepas dari 3 unsur ini ya. Ada unsur kurikulum, apa yang diharapkan, bagaimana mencapainya, pembelajarannya, dan asesmen, apa yang sudah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ini, apakah masih berani mengatakan, tanda kutip ya saya bilang, AKM pengganti UN? Itu tanda kutip saja menurut saya. Ya, Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri ya. Ini saya merumuskan sendiri dari hasil semua paparan saya. Jadi pembelajaran di sini saya kumpulkan di segi 35 ini. Sorry, segi 4 ya. Segi 4 yang berbentuk ini. Jadi dari mulai pembelajaran yang HOTS, discovery learning dan seterusnya, juga ada behavior. Behavior kita, lingkungan kita seperti apa, mindset kita seperti apa. Nah, dengan menggabungkan 2 elemen ini, nah mudah-mudahan AKM-nya bisa terkatrol secara sempurna ya. Karena kalau hanya mengandalkan ini, tapi yang ini tidak dilakukan juga tidak bisa menjadi sempurna begitu ya.
ada cara, ada habits gitu ya. Habitsnya dibangun. Nah, ini berikutnya terkait dengan cara mengajar. Bapak Ibu bisa baca sendiri saja. Kemudian jenis bacaan, memang idealnya harus banyak memperkaya jenis bacaan, dan kita hidup di era digital, saya pikir tidak terlalu susah. Kita bisa menggunakan Google. Yang paling penting tepat sasaran dan bisa menunjang proses pembelajaran ya. Jadi jangan semangatnya memperkaya tapi tidak punya tujuan. Jadi literatif kaya tapi juga harus punya yang bersifat meaningful gitu, catatan saya. Nah, ini catatan juga buat guru. Nah, ini merupakan hasil temuan dari PISA. Jadi ada 5 elemen atau 5 unsur yang bisa menjadi catatan atau perbaikan dalam proses pembelajaran. Misalnya di sini disebutkan teacher not meeting individual student needs. Jadi guru belum mampu memenuhi kebutuhan siswa. Ya, ini sifatnya sangat relatif dan heterogen, tapi patut juga menjadi perhatian gitu ya. Kemudian ketidakhadiran guru, teacher absenteeism gitu ya. Jadi patut juga diperhatikan. Kemudian staff resisting change. Jadi saya berpikir ini merupakan kesiapan dari sekolah atau gimana ya, mindset ya. Kalau memang sekolahnya itu memang memiliki mindset dinamis ya, mudah-mudahan lebih responsif dalam mempersiapkan asesmen yang baru. Kemudian teacher not being well prepared for classes. Jadi ada guru-guru mungkin memberikan pengajaran, proses pembelajaran apa adanya gitu, kurang terlalu all out, mungkin kayak faktor capek atau faktor lainnya. Tapi paling tidak ya berusaha bersikap all out gitu ya, bersikap sempurna atau perfeksionis begitu ya. Kemudian teacher being too strict with student. Jadi sikap yang terlalu kaku juga ternyata mempengaruhi performance dari capaian pendidikan. Nah, ini terkait dengan TIK. Kata kuncinya adalah bagaimana kita memiliki berbagai macam sumber daya, khususnya TIK, tapi bisa lebih kreatif, ya, optimum, sehingga mampu merespon kebijakan yang baru. Message-nya seperti itu. Nah, ini ada gambar, ini saya ambil oleh-oleh dari Tegal. Saya kira-kira 3 minggu lalu saya ngajar di Tegal. Yang dipilih itu guru-guru teladan, ya relatif ya teladan dan memiliki kompetensi tertentu. Jadi saya foto nasi kotak yang isinya ada kerupuk. Uniknya adalah gambar kerupuk dan plastiknya di sini. Karena saya selama 3 hari di situ, pagi, siang, sore, meskipun prasmanan atau nasi kotak pasti ada kerupuk. Dan ini saya foto menjadi unik. Kenapa saya foto? Hal itu menyikapi ketika 2 hari terakhir saya di situ, mereka guru-guru itu cenderung ketika membuat soal, mungkin karena cepat-cepat, mungkin juga karena belum terbiasa menulis, atau mungkin juga kurang hobi membaca mungkin ya. Jadi mereka cenderung ketika membuat stimulus itu dengan cara melakukan copy and paste gitu ya. Nah, itu kan nggak menunjang budaya kreatif. Nah, sementara di lingkungan kita, ketika kita makan pun, saya foto itu bisa menjadikan stimulus yang harus membuat soal berdasarkan kerangka AKM. Nah, contohnya di sini misalnya apa? Buatlah beberapa soal berdasarkan framework AKM literasi misalnya. Nah, sikap guru, saya tanda kutip, mungkin mindsetnya masih mindset UN. Langsung mereka cepat-cepat membuat soal tanpa memperhatikan ini.
kerangka AKM itu, framework AKM yang terdiri dari 3K, konten, kognitif, dan konteks. Nah, saya pikir itu ciri ya. Kenapa mereka masih bermindset UN? Karena ini belum tertanam secara kuat framework-nya itu. Nah, sementara kalau saya mendesain judul, bisa saja saya membuat judul kerupuk dan bungkus plastik. Nah, kalau mereka itu memang sudah terbiasa, mereka mestinya tidak langsung cepat-cepat. Mereka harus berupaya mencerna ya, mengkaji, menganalisis dari yang bersifat C1, mengenali, menghubungkan, mengidentifikasi sampai membuat apa di sini? Membuat soal gitu ya misalnya. Nah, itu cara proses berpikir yang kritis ya, kritis, kreatif dan sebagainya. Nah, idealnya memang seperti itu. Jadi tidak hanya faktor membuat soal yang kita ingin bangun, tapi juga behavior kita sebagai guru. Apakah sudah merefleksikan C4 tersebut begitu ya. Nah, saya langsung ke contoh soal ini numerasi pemahaman. Nah, dalam soal numerasi, ini kognitifnya apa? Pemahaman. Dan ini yang sangat ditekankan ketika membuat soal di numerasi, kita banyak menggunakan misalnya infografis, diagram, dan tabel seperti ini. Jadi, dan ini merupakan apa ya? Merupakan kehidupan sehari-hari. Misalnya apa kehidupan sehari-hari yang kita angkat? Misalnya sampah organik nih. Ini kan kehidupan sehari-hari yang kita temui, merespon masa depan begitu ya. Nah, di sini ada dua tabel, sampah organik dan sampah anorganik. Di sini kalau Bapak Ibu cerna misalnya per kalimat, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Kalimat pertama ini apa? Kan kita berupaya memahami, Bapak Ibu ya. Memahami, kemudian membandingkan antara organik dan organik. Termasuk berikutnya apa? Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintesis. Nah, setelah memahami, membandingkan, kita menganalisis misalnya. Tadi yang seperti saya sampaikan di beberapa slide sebelumnya, jadi kita berpikirnya berlapis-lapis sampai pada di ujung berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai. Nah, ini merupakan di ujungnya kita bisa mampu menentukan keputusan, pengambilan keputusan, dan juga merupakan kesimpulannya. Jadi berlapis-lapis begitu. Itu cara membaca, membedah soal-soal AKM. Ya. Nah, sama halnya seperti soal-soal berikutnya. Bedanya di sini aplikasi. Nanti Bapak Ibu misalnya ketika membuat soal, bisa saja di sini satu stimulus bisa menjadi 3 soal dengan kognitif yang berbeda nih. Misalnya ya, di sini pemahaman. Berikutnya apa? Aplikasi. Ini kan kognitifnya sudah berbeda nih. Tapi juga Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sampah organiknya juga kan sudah berbeda nih. Maksud saya kelanjutannya berkaitan tuh. Ini waktu dekomposisi, di sini contohnya apa? Beberapa barang ya, ada kertas tisu, kantong kertas, kulit jeruk, dan selanjutnya. Jadi stimulusnya itu masih sejenis tuh. Antara yang pertama ini sampah organik, ini cenderung waktunya, ini contoh barangnya, dan ini faktor-faktor lainnya, penunjang lainnya. Jadi 3 stimulus, mungkin 1 stimulus juga bisa ya, kalau bisa mampu membuat 3 contoh soal yang dengan kognitif yang berbeda. Ya. Pertama apa? Pemahaman. Kedua aplikasi, ketiga penalaran. Ini contoh soal numerasi. Dan yang di sini ada jenis soal yang berbeda. Ada penjelasan, ini merupakan uraian singkat ini. Di bawah di sini ada uraian singkat yang harus
dinilai. Nah, ini salah satu yang agak berat mungkin membuat pedoman penilaiannya ya. Waktunya memang agak susah nih kalau terburu-buru. Kalau berikutnya ini membaca. Membaca kita bisa lihat contohnya literasi berjudul manfaat makan ikan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini kalau disebut bahasa Indonesia, gimana bahasa Indonesianya? Ini kan sudah melebur ya. Ada konten terkait dengan kesehatan. Daily yang bersifat kehidupan sehari-hari apa? Misalnya apa nih? Manfaat makan ikan ya. Dan dengan menggunakan cara membedah soal AKM seperti yang saya sebutkan, Bapak Ibu bisa mencerna nih, membandingkan antara diagram di sini ya, kemudian dikaitkan dengan pertanyaan di sini. Dan prosesnya berpikirnya harus berlapis-lapis ya, seperti tadi saya utarakan. Nah, misalnya contoh di sini ada kata-kata apa nih? Di sini option pertama apa? Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Mengandung nutrisi kira-kira ditemukan nggak di sini? Kan kalau saya lihat nggak ditemukan. Nah, ternyata kalau siswanya itu kritis, ternyata ditemukan di sini, meskipun tidak secara Implisit gitu ya, Pak. eksplisit ya, muncul di sini. Tapi merupakan kesimpulan atau merupakan gabungan dari unsur di sini. Protein, lemak, vitamin, ini kan juga nutrisi. Jadi soal ini benar gitu kan. Misalnya ketika merupakan ini pilihan ganda kompleks, ini bisa dicentang gitu kan. Betul itu. Misalnya ya. Jadi itu tergantung tingkat kritis kita mencerna suatu bacaan. Nah, ini juga contoh soal dari AKM. Judulnya adalah mampu menjawab apakah ini merupakan fakta atau opini berdasarkan stimulus atau wacana di sini. Nah, kendalanya kadang-kadang siswa itu atau guru bahkan tidak mampu membedakan antara fakta dan opini. Ini kata kunci ya. Nah, gemar makan ikan. Nah, ini juga begitu. Ketika ditanyakan setuju tidak setuju, pasti dikejar. Apa alasannya? Nah, kalau siswa tidak mampu memahami, kan susah. Tidak mampu memahami, membandingkan misalnya, atau menganalisis sampai di kesimpulan, kan susah. Apa alasannya? Kan diminta. Karena nilainya tidak akan sempurna kalau tidak bisa memberikan penjelasan yang tepat ya di sini. Kalau ini contoh soal nomor kelas 8, ini merupakan contoh soal hasil dari project based learning ya. Jadi contoh menanam tumbuhan dengan treatment yang berbeda ya, dengan cara-cara berbeda, ini bisa jadi soal AKM. Nah, pertanyaan seperti ini. Satu stimulus Bapak Ibu. Ini 3 soal ini. Yang pertama misalnya ditanya apakah pernyataan berikut, aktivitas berikut masuk kategori sistematis atau tidak sistematis. Ya. Kemudian termasuk nomor 2 ini nih. Ini merupakan pilihan ganda kompleks. Nomor 3 merupakan gabungan ini. Ada uraian yang diminta. Jadi soal project base seperti ini bisa dijadikan soal AKM. Ya, kira-kira seperti itu. Ini pelaporannya ada 4 level untuk AKM, sama juga untuk literasi dan numerasi sama ya. Nah, ini sebagai kesimpulan dari paparan saya. Jadi ketika bicara AKM, Bapak Ibu, ada tujuan masing-masing stakeholder sesuai dengan perannya ya. Untuk government, untuk pemetaan, untuk siswa menilai kompetensinya, untuk guru menilai efektivitasnya, dan seterusnya. Nah, ini feedback. Saya pikir sampai di sini, karena waktunya memang terburu-buru ya. Iya, Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau saya
ucapannya terburu-buru karena waktunya memang sangat singkat. Namun demikian, saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau paparan saya yang mungkin kurang pas, mungkin keseleo, mohon dimaafkan. Terima kasih. Tidak apa-apa, jelas sekali. Terima kasih Pak Bagus untuk penjelasannya. Ya, Mungkin bisa saya rangkum dari apa yang Pak Bagus sampaikan. Ternyata mindset AKM itu sangat berbeda dengan mindset UN. Itu yang saya Ya. dapatkan, Pak. Jauh sangat berbeda. Di mana untuk asesmen nasional itu ada 3 survei atau 3 indikator yang harus dilaksanakan. Yang pertama ada AKM, ada 3 instrumen AKM, survei lingkungan belajar, dan juga survei karakter. Dan di sini kita jadi mengetahui, Pak, bahwa ternyata guru dan kepala sekolah itu juga mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri, sedangkan untuk siswa dan muridnya itu survei karakter dan juga AKM. Dan di sini ternyata AKM juga sangat berbeda sekali soal-soalnya, tidak menggunakan mata pelajaran tertentu, tapi dikombinasikan, dikolaborasikan dengan soal-soal dari mata pelajaran lainnya, antar mata pelajaran gitu ya Pak, dan menggunakan tadi up to date yang lagi trending, topik-topik yang lagi trending. Ada beberapa pertanyaan Pak yang sudah ditanyakan di kolom chat. Yang paling banyak ditanyakan, apakah materi presentasi ini boleh di-share-kan Pak? Oh, dengan senang hati. Nah, itu jawabannya. Jadi Senang hati, betul. buat Bapak Ibu yang penasaran sekali dari tadi nanya banyak banget pertanyaannya, jadi nanti PPT dan juga recording ini akan di-share Iya. ke email semua peserta yang hadir di sini, Iya. supaya semakin bisa memahami, karena butuh waktu ya Pak untuk paham ini semua gitu. Betul. Butuh waktu sekali. Nah, ada beberapa pertanyaan, mungkin boleh Pak untuk menjawab pertanyaan Pak? Silakan. Jadi yang pertama, siapa yang membuat instrumen untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar yang harus dilakukan oleh semua guru dan kepala sekolah? Tadi itu instrumennya siapa yang membuat, apakah guru dan kepala sekolah? Dan yang kedua, apa kaitan langsung antara survei karakter, survei lingkungan belajar dengan AKM? Apa kaitannya, dan apa yang harus dilakukan sebelum AKM? Mungkin itu dulu, Pak. Iya. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan biasa saya terima di beberapa BIMTEK terkait dengan sikap kita sebagai tenaga pendidik yang lebih penting dengan waktu yang sangat terbatas gitu ya. Kemudian persiapannya juga terbatas juga. Jadi kata kunci dari saya, sikap kita memang harus cemas, tapi jangan berlebihan ya. Karena kalau kita tidak cemas, nanti khawatir hasilnya tidak optimum ya. Karena kita bisa melihat flashback ke belakang. Seringkali karena ini tidak masuk nilai rapor, tidak penentu kelulusan, jadi ngerjakannya itu asal-asalan gitu ya. Jadi jangan sikapnya juga seperti itu. Cemas boleh, tapi harus proporsional gitu ya. Jawabannya seperti itu. Dan untuk guru-guru, kepala sekolah, ya sekarang lebih penting pertama memahami konsep AKM dulu. AKM kemudian ditunjang dengan strategi pembelajaran ya. Yang tadi saya utarakan ada 3 kotak tadi tuh. Pembelajaran yang berkarakter hot, project based learning, discovery learning dan sebagainya. Di samping ada habit-habit yang dibangun. Apakah sudah merefleksikan sekolah literatif, siswa gurunya suka membaca, apakah suka diskusi, dan seterusnya ya. Hal-hal seperti itu secara langsung sudah langsung dan tidak langsung merespon dan mampu menjawab AKM, survei karakter, dan lingkungan belajar ya. Jadi memang tidak ada persiapan khusus, tapi bukan berarti kita tuh mengabaikan. Karena gimana pun juga kalau kita hanya fokus di kognitif, di pembuatan soal-soal misalnya, itu tidak cukup.
ada habits dan behavior kita yang harus kita bangun. Tadi saya kasih contoh Jepang ya. Mengelola penduduk 130 juta kalau tidak ditunjang oleh kultur yang bagus gitu ya, kan susah. Kalau Finlandia dan Singapura itu gampang, cuma 5,5 juta. Kalau Jepang kan susah. Tapi kenapa Jepang itu kompetitif? Nah, mereka salah satu yang saya lihat adalah faktor behavior, hobi membaca, kulturnya itu memang menunjang. Jadi tidak aneh gitu loh. Kemudian apalagi kaitannya? Ya tentunya begini. Tadi kalau kita bicara tentang survei karakter, ada unsur critical thinking, betul nggak? Nah, critical thinking itu memang sangat mendominasi ketika berhadapan dengan soal-soal AKM. Tadi sudah saya utarakan, banyak masuk wilayah C4 dan C5. Itu wilayah critical thinking banget itu. Nah, kalau behavior kita, karakter kita itu tidak match dengan soal AKM, kan akan susah juga. Jadi begitu ya. Saya menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, mudah-mudahan dicerna. Jadi tetap harus cemas, tapi jangan berlebihan. Sama halnya kita menghadapi COVID ya. Cemas, jangan berlebihan, proporsional saja, jangan sampai stres malah imunitasnya malah menurun begitu. Terima kasih. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Ini kan AKM itu dilaksanakan kelas 5, 8, dan 11. Ya. Apakah jenjang 6, 9, dan 12 itu masih ada UN? Jadi kalau bicara UN itu goodbye sudah. Satunya sudah goodbye ya. Nggak perlu kita bahas lagi. Nah, kita fokus di AKM untuk kelas 5, 8, dan 11. Nah, mungkin juga timbul pertanyaan, kenapa di kelas 5, 8, dan 11? Nah, berbeda dengan UN, itu di kelas akhir kan. Nah, kalau di AKM kelas 5, jadi masih ada potensi melakukan perbaikan, karena siswanya kan kelas 5 yang ikut. Nanti bisa diadakan perbaikan improvement di kelas 6-nya. Jadi ada unsur itu. Jadi ada unsur yang tepat merespon assessment for learning ya. Gitu ya. Jadi sementara kita tidak membahas UN dan memang itu merupakan kebijakan dari masing-masing sekolah terkait dengan kelas yang di level akhir ya. Kita fokus di AKM yang bernuansa assessment for learning. Ada unsur perbaikan yang kita ingin bangun. Proses pembelajaran yang ingin kita perbaiki. Begitu. Oke, baik. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan juga, Pak. Berarti apakah kelas tadi 6, 9, dan 12 itu penggantinya hanya ujian sekolah, kemudian lulus, atau mereka lulus saja gitu, Pak? Ya, terkait dengan kelas akhir 6, 9, dan 12 ya. Memang cenderung bersandarkan pada ujian yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing, cenderung ya. Tapi untuk lebih jelasnya, kita tunggu saja permen dari menteri kita. Nanti kan dalam menghadapi akhir tahun, biasanya kan ada permen, ada pos gitu ya. Jadi kita lebih pasti menjawabnya. Dan saya pikir Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir terkait dengan aturan-aturan yang lebih bisa memastikan langkah kita. Yang paling penting di sini, yang paling mendesak menurut saya adalah mempersiapkan AKM. Ya, itu saja menurut saya. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Apakah siswa yang akan mengikuti asesmen itu dipilih oleh sekolah atau random? Karena kan tadi dipilihnya random ya, Pak. Iya. Siapa yang memilih, apakah sekolah atau dari pemerintah atau seperti apa, Pak? Ya, kalau kita berbicara mengenai mutu pendidikan dan merupakan sampel gitu ya, namanya sampel. Kalau Bapak Ibu ingat ketika membuat skripsi, kalau kita menggunakan metode kuantitatif, biasanya kan sampel itu dipilih secara apa? Acak. Nah, acak itu ditentukan oleh pemerintah. Mungkin pemerintah di sini yang berperan ya bisa Pemdanya mungkin ya, atau dinasnya mungkin, saya tidak paham, yang pasti acak
tidak semua siswa dilibatkan begitu. Oh, ada minggu doang. Oh, dikirain minggu besok masih itu. Oke. Gimana? Ya, maaf Pak, tadi Ada ada. lagi? Oh, ini ya. Sudah Pak, sudah aman. Sudah oke ya? Ya, jadi jawabannya tadi yang menentukan adalah Pemda atau pemerintah ya Pak ya. Ya, sayang. Ya, kan tergantung yang Sebentar. Berikutnya Kemudian silakan. ada lagi. Silakan. Kemudian ada lagi yang sepertinya perlu diluruskan nih Pak. Jadi ada yang bercerita di sini dalam pelaksanaannya tiap-tiap kecamatan katanya bisa berbeda, terutama di tingkat SD. Bahkan kalau ada ada tugas, Bapak nilai bisa minimum selesai, yang menjadi namanya acuan, tanggung jawab. kalau anak tidak mencapai nilai minimum maka tidak lulus. Banyak sekolah termasuk sekolah saya mengatakan bahwa AKM sama saja seperti UN, hanya namanya saja yang berbeda. Mudah-mudahan ya dari paparan saya yang dari awal, saya berharap sudah bisa mampu menjawab. Kalau pertanyaannya seperti itu, saya menduga masih belum paham gitu ya. Tapi gimana pun juga itu tidak betul yang disampaikan hal seperti itu, tidak seperti itu. Jadi kalau itu pemahamannya itu masih tertanam dalam pikiran kita itu masih mindset UN gitu. Padahal kita sudah banyak berubah tuh. AKM tidak seperti itu. Tidak ada siswa yang dirugikan dalam hal ini. Tidak ada nilai juga buat siswa. Dan juga bukan merupakan capaian individu. Dan siswa akan memperoleh soal yang sama. Yang membedakan adalah metodenya tadi, CAT, adaptive test. Nah, yang membedakan ya mungkin siswa cerdas dan kurang cerdas. Tapi bukan berarti ada diskriminasi, tidak. Itulah sifat yang lebih adil dalam memberikan suatu tes ya, begitu. Udah. Oke. Maaf Bu Ningsih, mungkin mic-nya di-mute dulu selama seminar ini supaya tidak. Terima kasih sebelumnya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Rosa, apakah soal AKM merupakan integrasi dari berbagai mata pelajaran atau merujuk ke mata pelajaran tertentu? Sudah dijelaskan tadi ya Pak, contoh soalnya bisa dikombinasikan, tidak merujuk ke mata pelajaran. Contohnya seperti makan ikan apa sampah di soal apa tadi? Makan ikan di soal literasi. Itu apakah tampak dominasi soal bahasa Indonesia? Kan tidak ya. Jadi tidak terbukti ya. Kalau itu merupakan dominasi mapel tertentu. Tapi mungkin kalau di literasi, kalau kontennya sifatnya fiksi, ya mungkin agak dominan itu. Kalau yang sifatnya fiksi, konten yang bersifat fiksi, ada yang sifatnya teks informasi, ada teks yang fiksi. Kalau fiksi potensi memang seperti itu. Tapi bukan berarti mapel lain tidak bisa. Nanti dilihat dari konteksnya apakah relevan dengan konteksnya begitu. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, karena waktu, jadi mohon maaf sekali. Ada banyak tapi ini Pak. Jadi ada pertanyaan dari Bu Nurida, lebih bersifat teknis Pak, untuk sekolah bisa segera persiapkan. Jadi yang pertama, pada hari H, jikalau asesmen nasional nanti siswa yang terpilih random itu tiba-tiba sakit dan tidak bisa ikut, apakah boleh ada siswa cadangan atau bisa digantikan? Terus yang kemudian, kriteria untuk sistem memilih siswa secara random di Dapodik apakah sistem kriterianya itu menggunakan data di Dapodik untuk mengikuti AN? Dan sudah ada tanggal untuk 2 hari asesmen nasional di kelas 11 di bulan Maret 2021. Itu di minggu pertama. Kemudian apakah sudah ada tanggal untuk 2 hari asesmen nasional kelas 8 di bulan Maret 2021, dan juga apakah sudah ada tanggal untuk yang kelas 5 di bulan Agustus 2021 untuk tanggal pelaksanaannya Pak. Dan kemudian apakah sudah ada tanggal juga untuk guru dan Kepsek mengerjakan survei lingkungan belajar. Dan hasil dari asesmen nasional ini akan diberikan untuk penilaian sekolah melalui Dapodik juga atau seperti apa? Yang bertanya Ibu siapa namanya? Ibu Nurida. Wah, ini Ibu Nurida ini patut kita patungin. Tampaknya sudah sangat siap ini. Tampaknya sangat siap, sudah tidak sabar tampaknya nih. Tidak sabar
menjumpai atau menghadapi AKM. Ini masih ada waktu 4-5 bulan ke depan. Jadi Iya. ini pertanyaan terlalu teknis. Saya pikir kalau teknis kita jangan terlalu risau. Kita cukup tertanam misalnya pada bulan April kira-kira ya. Masalah teknisnya lebih tepatnya kita menunggu pos AKM itu akan beredar segera. Dan bagi kita sebagai tenaga pendidik misalnya tidak perlu menghiraukan nanti siswanya yang terpilih siapa, kemudian nanti sakit bagaimana, itu gimana pun juga tidak mempengaruhi, apalagi bagi siswa nggak mempengaruhi. Dan itu juga kami sudah memiliki cara tertentu sehingga bisa mewakili overview sekolah tersebut. Kan kita menggunakan acak gitu ya. Berikutnya, apakah menggunakan Dapodik? Iya, tentunya Dapodik menjadi salah satu acuan dalam menentukan sekolah dan termasuk pesertanya, itu pasti ya. Berikutnya, yang lebih penting lagi, menurut saya sekali lagi, jangan aspek keteknisannya, tapi justru konsepnya ini loh. Konsepnya ini harus benar-benar kuat ya. Yang paparan yang saya sampaikan 1 jam terakhir ini, itu lebih penting, Bu, dibanding Ibu membayangkan nanti jam berapa, hari apa, itu bukan faktor utama yang perlu dipersiapkan. Justru konsepnya ini tertanam bahwa kita benar-benar berbeda yang perlu dihadapi ketika membandingkan antara AKM dan UN begitu, Bu ya. Lebih penting itu. Ya, sementara itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Satu lagi pertanyaan nih, Pak, yang bagus. Jadi ada sekolah, apakah AKM dalam bahasa Indonesia, dan jika muridnya diambil sampling, bagaimana dengan sekolah internasional yang muridnya ada WNA dan WNI? Nah, itu penting. Saya kebetulan bulan Oktober sudah memberikan BIMTEK ke sekolah-sekolah SPK. Itu ada 202 sekolah SPK. Dan saya sudah memberikan sosialisasinya, termasuk memberikan BIMTEK-nya. Mereka merancang soal-soal AKM, bentuk literasi, dan bentuk numerasi. Sudah, itu lebih kurang waktunya 5 jam itu. Karena pesertanya ada 400 guru. Kebetulan 400 guru, jadi 200 literasi, 200 numerasi. Kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulan terakhir untuk SPK atau sekolah yang menyelenggarakan berbahasa Inggris, memang saya mendapatkan jawaban kita tidak memberikan fasilitas yang berbahasa Inggris. Itu. Sementara jawaban saya seperti itu ya, kita tidak memfasilitasi soal yang berbahasa Inggris. Unfortunately seperti itu. Oke, baik. Berarti balik lagi ke sekolahnya ya, Pak ya? Ya, nah, makanya tadi kenapa SPK itu gencar banget, Oktober sudah BIMTEK dia itu. Dari mulai kepala sekolah tersendiri, kemudian juga gurunya tersendiri, begitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Bagus. Penjelasannya banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai soal. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan sesi berikutnya pembicaraan soalnya, Pak ya. Karena itu makan waktu yang cukup banyak ya, Pak. Iya. Untuk Bapak, Ibu, Wakil Kepala Sekolah, peserta semua di sini yang ikut ingin mengetahui bagaimana soal AKM, bagaimana cara membuat soalnya, sistem soalnya seperti apa, bisa menghubungi kami di Ginusa untuk selanjutnya, karena ada pelatihan khusus ya Pak, ternyata untuk membuat soal AKM ya. Sekolah tadi AKM kelas itu ada pelatihannya bagaimana membuat soal-soal seperti itu. Nanti kita buatkan sesi sendiri karena itu harus ada pelatihannya, ada trainingnya. Nanti Pak Bagus sendiri yang isi juga ya Pak. Ya. Mohon maaf sekali Bapak dan Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab karena waktu kita terbatas dan harus menjalankan ibadah sholat juga bagi yang menjalankan
ibadah sholat. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Bagus untuk penjelasannya, sosialisasinya. Jadi sangat jelas bahwa KKM ini berbeda sekali dengan UN dan tidak perlu dipersiapkan seperti apa, tapi harus dipelajari sebagai guru untuk mempersiapkan tadi kontennya, terus KKM-nya seperti apa, kesananya ya Pak. Iya. Terima Pak kasih. Bagus, ini akan dikirim lewat email atau di chat ini ya untuk slide presentasinya? Nanti saya kasih ke Priscilla ya. Oke, Ya. terima Jadi kasih. biar beliau yang kirim ke Bapak Ibu semua ya. Oke. Nanti akan kami upload di Google Drive untuk PPT dan video recording ini, dan nanti linknya akan kami kirimkan melalui email. Seperti itu Bapak dan Ibu. Iya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat dan semoga clear untuk isu-isu di luar sana mengenai AKM dan UN, dan tahu bedanya AKM apa dan UN apa, dan bisa di-sharingkan juga ke sekolah-sekolahnya masing-masing. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Bagus. Ya, Mohon sama-sama. maaf jika ada kekurangan dari Digi Nusa dan juga kendala teknis yang terjadi. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa kembali. Semoga selalu sehat dan tetap jaga protokol. Amin. Terima kasih Pak Ya. Bagus. Terima kasih Terima Bu Priscilla. Pak Bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Sama-sama. Makasih Pak Bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih. Sehat selalu Pak Bagus. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih Saya Nitya. Pak. Selamat siang. Informasi selanjutnya. Terima kasih Pak Bagus dari Sumatera. Makasih Pak Bagus informasinya. Materinya Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Bagus. Selamat beraktivitas kembali. Selamat berakhir pekan.